Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus yang benar-benar menggemparkan ya. Sampai banyak dari kalian yang request untuk aku ngebahas kasus ini. Yang ternyata setelah kasus ini aku telusurin dari media-media berita, ternyata ini kasus yang emang benar-benar gila banget nih. Dan menurut aku ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya jadi pembelajaran nih untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian para generasi sandwich yang udah nikah ataupun yang akan mau nikah. Jangan sampai kalian punya pasangan dengan karakter kayak pelaku di kasus ini, karena emang serem banget sih. Beneran nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini. Yuk, kita bahas. Novi Damayanti yang tinggal dengan orang tuanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Rahandona, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Yang mana di tahun 2020 lalu ya, setelah dia lulus kuliah dari salah satu universitas yang ada di sana, dia pun langsung diterima kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Kendari dengan posisi yang cukup bagus, yaitu jadi bendahara perusahaan. Yang ngebuat kehidupannya pun mulai jadi mapan yang sebagai wanita karir yang single. Nah, karena merasa udah mapan tapi nggak punya pasangan sedangkan usianya yang udah cukup untuk menikah, akhirnya ya Novi pun kenal dengan lelaki yang berinisial IR yang sebagai pegawai honorer di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang mana saat itu IR ini sedang ditugaskan di perusahaan tempat Novi kerja, yang mana disitulah mereka ketemunya. Setelah lama kenal, akhirnya mereka pun pacaran. Setelah sama-sama merasa cocok ya, mereka pun berencana melanjutkan hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadinya ya mereka pun itu saling mengenalkan ke masing-masing orang tua mereka. Tapi pas IR yang ngebawa Novi ke keluarganya untuk dikenalkan ke orang tuanya, ternyata saat itu ya ibunya IR yang bernama Mirna ternyata nggak begitu setuju dengan hubungan mereka. Karena saat itu menurut ibunya IR ini kalau mereka ini tuh nggak begitu cocok. Karena saat itu ya IR yang hanya bekerja sebagai honorer bergaji jauh lebih rendah dibandingkan Novi yang saat itu udah menjabat sebagai bendahara di perusahaan besar. Jadinya banyak hal yang ditakutkan ibunya. Sampai ibunya IR pun ya sempat nyuruh Novi ini tuh untuk mikir-mikir dulu tuh. Karena ngingat kondisi ekonomi keluarga mereka saat itu yang sederhana. Tapi karena Novi yang udah terlanjur cinta dengan IR, jadinya ya Novi pun nggak mempermasalahkan kondisi yang ada. Nah jadinya ya orang tuanya pun itu nggak bisa maksa lagi, sampai mereka pun itu mulai mempersiapkan pernikahan. Karena senang akan menikah dengan lelaki yang dicintainya, Novi pun sampai menghadiahi IR berupa motor trail dan iPhone, biarpun sebenarnya IR nggak pernah minta. Nah di samping itu ya setelah benar-benar dapat restu dari masing-masing keluarga, akhirnya mereka pun nikah di tahun 2022. Setelah nikah disinilah masalah pun mulai muncul, karena sifat asli Novi ini yang mulai kelihatan. Karena saat itu ya Novi ini tuh sering banget cemburu ke IR, karena menurutnya kalau IR ini tuh lebih perhatian ke orang tuanya dibandingkan ke dia. Bukan cuma itu aja, Novi pun sering marah karena IR ini sering ngirim uang ke orang tuanya. Yang padahal ya sebelum mereka nikah juga suaminya ini tuh emang sering ngebantu perekonomian orang tuanya dari gajinya sendiri. Tapi Novi nggak setuju dengan itu semua. Biarpun saat itu ya keuangan rumah tangga mereka sebenarnya udah lebih dari cukup, karena gaji Novi ini yang tergolong gede, yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga mereka. Di samping itu setelah mereka dikaruniain satu anak, Novi pun nyuruh IR ini untuk berhenti kerja untuk fokus ngurus anak dan rumah. Nah karena saat itu gaji IR yang emang lebih kecil dibandingkan gajinya ya, karena ini ya suaminya pun terpaksa setuju. Jadinya saat itu IR pun resign dari kerjaannya, sedangkan Novi ya itu fokus kerja nyari uang sekaligus mengelola keuangan rumah tangga mereka. Tapi setelah itu ya pas mereka bertengkar, Novi ini selalu menyalahkan suaminya karena suaminya nggak menghasilkan uang yang cuma di rumah aja. Dan ini pun ngebuat IR jadi kesel, yang akhirnya ya masalah ini pun sampai ditahu orang tua IR. Yang pasti ini pun yang ngebuat ibunya IR yaitu Bu Mirna itu jadi kesel dengan Novi. Sedangkan Novi juga sama tuh, yang juga kesel dengan Bu Mirna yang sebagai mertuanya, karena menurutnya ya terlalu ikut campur soal masalah rumah tangga mereka, dan itu pun selalu jadi sebab dan alasan mereka ini tuh sering bertengkar, sampai rumah tangga mereka pun itu mulai jadi nggak harmonis. Karena IR yang udah merasa nggak cocok dengan Novi karena sikap Novi ini yang selalu mengucilkan dia bahkan keluarganya cuman karena uang ya, jadinya IR pun mulai berencana untuk menceraikan Novi. Terus setelah ibunya IR yang tahu soal masalah mereka yang akan cerai, justru ibunya nggak setuju karena kasihan dengan anak mereka yang saat itu masih butuh sosok bapak dan ibu. Jadinya ya Bu Mirna pun itu sampai manggil mereka berdua ini untuk dinasihatin soal ini. Nah supaya mereka ini tuh bisa berubah jadi lebih baik dan harmonis. Tapi di situ ya Novi ini justru nunjukin gelagat gak senang, yang ngebuat IR pun ya marah karena merasa ibunya direndahkan. Justru karena ini ya IR pun jadi makin yakin lagi untuk menceraikan Novi. Nah tapi Novi justru nganggap kalau IR ini udah didoktrin keluarganya untuk menceraikan dia. Yang mana karena inilah ya niat jahat Novi ini pun mulai muncul. Karena saat itu ya Novi ini sempat berencana ingin menjebloskan IR
ke penjara dengan dijebak menggunakan narkoboy. Nah tapi akhirnya ya niatnya pun sempat dia urungkan karena takut dengan resikonya yang terlalu gede karena berurusan dengan narkoboy. Karena bisa aja ya justru nantinya dia yang dijebloskan ke penjara kalau semuanya terungkap. Tapi Novi pun gak kehabisan akal. Yang mana jadinya ya dia menjebak yang seolah-olah IR ini udah melakukan KDRT di rumah yang langsung dia laporkan ke pihak kepolisian. Karena ini ibunya IR yang takut anaknya di penjara ya sampai memohon maaf bahkan sampai berlutut ke Novi itu supaya Novi ini bisa memaafkan dan menarik laporannya. Bahkan ibunya pun sampai berjanji gak akan ikut campur soal masalah rumah tangga mereka lagi. Nah yang mana akhirnya karena inilah Novi pun akhirnya narik balik laporannya. Terus setelah masalah ini lewat ya masalah lama pun muncul lagi karena IR yang saat itu merasa kalau orang tuanya udah sangat-sangat berjasa menyekolahkan dia ya. Jadinya IR pun merasa bersalah tuh kalau membiarkan orang tuanya dalam kesulitan. Jadinya ya secara diam-diam IR pun mulai ngirim duit lagi ke orang tuanya. Sampai akhirnya ketahuan lagi sama Novi yang ngebuat mereka pun lagi-lagi bertengkar tuh. Nah karena dia merasa kalau suaminya cuma perhatian ke keluarganya ya, Novi pun kesel dan galau. Yang mana karena inilah ya Novi ini sempat melampiaskan kekesalannya di akun media sosial kayak gini nih. Aku diam sambil memperhatikan bermacam-macam karakter manusia hingga pada akhirnya menemukan definisi yang dekat adalah pisau. Terus setelah itu karena Novi ini yang udah bener-bener kesel banget, Novi pun sampai balik ke rumah orang tuanya yang ada di desa Rondona yang niatnya ya untuk menenangkan diri di sana. Selama di sana Novi pun gak sengaja ketemu dengan satu teman lamanya yang bernama Firman. Nah yang mana disinilah setelah ketemu dengan Firman nih ya orang yang sefrekuensi dengan dia barulah nih muncul ide-ide yang lebih jahat lagi sampai akhirnya karena inilah kasus ini pun terjadi. Setelah ketemu dengan Firman, di situ mereka pun sempat ngobrol-ngobrol. Yang mana di tengah obrolannya ya, Firman ini sempat nanya soal postingan Novi tadi. Nah, jadinya di situ ya, Novi pun akhirnya curhat soal semua masalahnya tadi ke Firman. Nah, karena dengar masalahnya dari POV Novi, Firman pun jadinya ikut kesel dengan IR dan keluarganya. Bahkan nganggap Bu Mirna yang merupakan ibunya IR adalah sumber masalahnya. Jadinya Firman ini justru nyaranin untuk menghabisi Bu Mirna dengan cara disantet. Karena menurutnya ya, kalau dengan cara disantet nggak akan bisa diungkap kepolisian karena dilakukan tanpa bertemu apalagi menyentuh. Dengar saran ini Novi pun langsung setuju dan langsung nyuruh Firman ini nyari dukun santet dengan dibekalin uang yang sebagai DP-nya. Yang niatnya ya nanti kalau emang berhasil dia akan ngasih uang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Setelah itu Firman pun langsung muter-muter nyari dukun santet. Sedangkan Novi ya setelah itu langsung balik ke rumahnya dan nunggu kabar dari Firman. Yang ternyata setelah itu ya Firman pun gak ada kabar lagi. Yang ngebuat Novi pun jadi kesel karena merasa ditipu dan uangnya dilarikan Firman. Nah tapi di samping itu ya Novi pun gak berani mempermasalahkan soal uangnya yang dilarikan karena takut niat buruknya terbongkar. Nah tapi karena saat itu Novi yang udah terlanjur kepengen menghabisi Bu Mirna ya, jadinya Novi ini pun terus mikir keras gimana cara mengeksekusinya. Karena inilah Novi pun akhirnya berusaha keras menghubungi Firman lagi, yang mana di situ tujuannya bukan soal nanya uang tadi, tapi ya di situ Novi ini nanya gimana cara menghabisi mertuanya, yang bahkan ya Novi pun sampai menjanjikan puluhan juta yang sebagai imbalannya kalau berhasil. Di situ Firman ini nyaranin untuk membakar rumah mertuanya aja. Nah tapi setelah dipikir-pikir ya Novi pun gak setuju karena dia takut Bu Mirna selamat tapi rumahnya udah habis terbakar yang justru nantinya bisa lebih merepotkan. Karena ini mereka pun mikir lagi tuh untuk cari cara lain. Sampai akhirnya ya Firman ini nyaranin nyewa eksekutor untuk langsung menghabisi Bu Mirna aja. Nah Novi pun langsung setuju. Yang bahkan ya Novi pun langsung sebut ke Firman kalau dia bersedia menyiapkan uang sebesar 75 juta untuk ngebayar eksekutornya dan juga akan menggaji eksekutornya dengan bayaran sebesar 4 juta per bulan selama 3 tahun. Dengar bayaran yang menggiurkan, Firman pun langsung mengusulkan dan bersedia jadi eksekutornya. Nah terus setelah Novi ini setuju ya dan deal dengan tawarannya, Novi pun langsung mentransfer DP-nya ke Firman itu sebesar 9.300.000. Nah setelah itu ya Novi pun langsung ngatur waktu untuk mereka ketemuan. Terus di hari Minggu pas Novi ini yang sedang libur kerja, tepatnya di tanggal 7 April kemarin nih ya, mereka pun ketemuan di sebuah ATM yang ada di kawasan Anduonohu, Kota Kendari untuk ngasih uang ke Firman 1 juta lagi. Setelah itu mereka pun pergi makan bakso di wilayah sana menggunakan mobil Novi ini Brio warna kuning. Nah yang mana disitulah mereka pun mulai merancang rencananya nih, yang disetting seolah-olah ya Bu Mirna nantinya jadi korban begal di tempat yang juga udah mereka siapkan, yaitu di jalanan yang ada di area kantor DPRD Kota Kendari karena jalanan di sana yang emang sering sepi. Dan Novi juga udah mempersiapkan sarung tangannya untuk Firman ini beraksi supaya nggak ninggalin jejak sidik jarinya. Yang intinya ya rencana yang udah mereka siapkan pun ini benar-benar matang supaya aksi mereka ini benar-benar bisa berjalan mulus. Yang emang rencananya ya di hari itu juga nih mereka ini akan
akan beraksi. Terus setelah rencananya matang, mereka pun bubar. Yang mana Firman ini langsung bersiap nunggu di area kantor DPRD Kota Kendari. Sedangkan Novi langsung menuju ke rumah Bu Mirna yang ada di Desa Pohara yang udah masuk di Kabupaten Konawe. Karena saat itu kebetulan IR juga sedang ada di sana. Nyampe di sana, Novi pun langsung ngebaikin Bu Mirna dengan ngajak Bu Mirna ini belanja ke salah satu swalayan besar yang ada di Kota Kendari untuk belanja kebutuhan lebaran. Karena saat itu ya kebetulan udah menjelang 3 hari lebaran Idul Fitri. Karena kebetulan Bu Mirna juga yang saat itu pengen ngebeli bawang, jadinya ya Bu Mirna pun setuju dan langsung siap-siap. Sedangkan di situ IR juga sempat minta ikut, tapi Novi ini gak ngasih dia ikut dengan alasan ya takut uangnya yang gak cukup. Karena kalau IR ini ikut, yang lain juga pasti pada minta ikut. Nah karena ini ya IR pun ngerti. Jadinya nih ya Novi pun akhirnya berangkat menggunakan mobilnya yang cuman berdua dengan Bu Mirna. Awalnya mereka pun sempat belanja ke pasar Andonohu untuk nemenin Bu Mirna ini belanja bawang. Nah setelah itu barulah mereka pun langsung ke Indogrosir Kota Kendari untuk belanja keperluan lebaran. Setelah mereka selesai belanja, sebelum jalan pulang nih ya, Novi pun diam-diam menghubungi Firman melalui chat untuk menanyakan apakah Firman ini udah siap di lokasi apa belum. Tapi karena udah ditunggu beberapa menit, Firman yang juga masih belum balas chatnya, jadinya ya Novi pun langsung ngajak Bu Mirna ini jalan pulang. Di jalan, Novi pun terus berusaha ngulur waktu dengan muter-muter di bundaran wilayah Citraland yang ada di Kota Kendari sambil nunggu balasan dari Firman. Nah supaya Bu Mirna ini nggak curiga ya, jadi dia pun ngajak Bu Mirna sambil ngobrol di sepanjang jalan. Terus setelah Firman balas chatnya yang mana dia yang udah siap di lokasi, barulah Novi pun ngebawa mobilnya ke arah kantor DPRD Kota Kendari. Nah nyampe di sana ya Novi pun langsung ngeberhentiin mobilnya tuh yang katanya kalau dia nunggu sepupunya yang mau nebeng pulang bareng. Nah tanpa curiga apapun ya Bu Mirna pun percaya-percaya aja. Terus gak lama kemudian Firman pun datang tuh yang langsung masuk ke mobil yang duduk persis di belakang Bu Mirna yang duduk di depan. Dan disitulah Firman pun langsung ngeluarin tali dan mencekik Bu Mirna ini dari belakang. Bu Mirna pun awalnya kaget dan sempat berusaha melawan dan teriak, tapi ya gak berdaya. Nah setelah lemas ya, Firman pun langsung nikam bagian leher dan perutnya sampai beberapa kali. Sedangkan Novi yang udah dendam dengan mertuanya ya, dia pun gak mau tinggal diam tuh. Dia pun langsung ngerebut pisau dari tangan Firman dan ikut nikam juga. Setelah itu dengan terburu-buru Novi pun langsung ngumpulin semua barang berharga milik Bu Mirna itu kayak perhiasan dan juga HP-nya yang langsung dia kasih ke Firman tuh untuk dibawa kabur. Karena niatnya ya nanti akan mereka setting yang seolah-olah Novi dan Bu Mirna ini itu korban begal di mobilnya. Setelah nerima itu Firman pun langsung kabur. Sedangkan Novi ya itu langsung ngebawa Bu Mirna dengan mobilnya untuk muter-muter di Kota Kendari untuk nyari jalanan yang lebih sepi lagi. Nah pas nyampe di Jalan Madusila barulah dia pun ngeberhentiin mobilnya yang langsung keluar dari mobil sambil teriak histeris untuk minta tolong dengan pengendara lain yang lewat di situ. Setelah banyak warga yang datang berniat nolong dengan histeris, Novi pun ngaku kalau mereka baru aja dibegal dengan keadaan tubuh mertuanya yang udah sekarat yang terduduk di bangku depan mobilnya. Karena ini warga yang ada di sana pun langsung melarikan tubuh Bu Mirna ini ke RSUD Kota Kendari. Nah tapi sayangnya ya nyampe di rumah sakit Bu Mirna pun dinyatakan udah meninggal dunia. Terus setelah keluarga mereka yang udah pada ngumpul di rumah sakit ya, di situ IR kelihatan nangis histeris setelah ngelihat ibunya. Sedangkan Novi ya dengan sandiwaranya juga pura-pura ikutan nangis. Bahkan setelah itu Novi pun langsung melaporkan pembegalan ini ke Polresta Kendari. Nah di sana ya dia pun sempat menceritakan gimana kronologi pembegalannya. Yang katanya saat itu dia yang baru selesai belanja dengan mertuanya yang berniat pulang, tapi di tengah jalan Madusila ada beberapa pengguna motor metik yang ngeberhentiin mobilnya dengan sebut ban mobilnya bocor. Karena ini dia pun berhenti dan keluar untuk ngecek ban mobilnya. Nah pas dia yang baru masuk ke mobil lagi nih ya, dia pun kaget tuh karena pelaku begal itu ternyata udah merampas barang berharga milik mertuanya dengan cara menyerang menggunakan pisau yang ngebuat mertuanya pun akhirnya meninggal dunia. Nah pengakuannya kayak gitu tuh. Karena ini polisi pun langsung menyelidiki Jalan Madusila yang sebagai titik terjadinya pembegalan. Dan awalnya ya semuanya ngira kalau ini tuh murni kasus pembegalan. Bahkan nih ya media pun sampai memberitakan soal pembegalan ini. Yang emang awalnya ya di balik tangisan sandiwaranya Novi pun seneng tuh karena dia kira kalau semua skenarionya itu udah berjalan yang kayak dia mau. Nah tapi karena kronologi pembegalan berdasarkan pengakuan Novi tadi yang sebenarnya emang dia karang secara spontan nih ya, jadinya polisi pun nemuin banyak kejanggalan dari pengakuannya. Nah karena ini ya polisi pun akhirnya manggil Novi lagi tuh karena ada beberapa informasi yang harus digali. Tapi setelah ditanya lagi ya pengakuan Novi ini tuh mulai berubah-ubah. Bahkan Novi pun di situ mulai kelihatan gugup tuh. Nah jadinya ya secara diam-diam polisi pun mulai naruh curiga ke dia dan mulai meragukan soal pengakuannya
mobilnya yang sering berubah-ubah. Di samping itu, polisi juga mulai meriksa rekaman CCTV yang ada di jalanan kota Kendari secara menyeluruh. Yang akhirnya disinilah ya, polisi pun nemuin rekaman CCTV jalan yang ada di kawasan area gedung DPRD kota Kendari. Yang mana di sana kelihatan mobil Brio warna kuning milik Novi ini yang sempat berhenti. Dan di situ kelihatan juga tuh ada seorang lelaki yang masuk ke mobilnya yang bahkan sempat kelihatan ngobrol dengan Novi, yang mengindikasikan ya kalau Novi dan lelaki itu tuh saling kenal. Terus setelah rekaman CCTV yang ditunjukkan ke Novi, di situ Novi pun ya makin kelihatan gugup dan mulai beralasan dengan berbelit-belit dan gak masuk akal. Nah karena ini ya polisi pun akhirnya makin fokus lagi meriksa dan menginterogasi Novi. Karena kebohongan yang hanya bisa ditutupin dengan kebohongan lagi yang pasti berujung buntu kalau ditelusurin, yang akhirnya ya Novi pun nyerah dan menceritakan bahkan mengakui semuanya, yang tega menghabisi mertuanya sendiri. Yang bahkan dia pun ngakuin kalau aksinya ini itu dibantu dengan seorang pria yang merupakan temannya yang bernama Firman. Karena ini polisi pun langsung memburu Firman, dan gak lama kemudian ya Firman pun akhirnya berhasil diamankan di rumahnya. Terus setelah kasus ini terungkap, barulah semuanya kaget, terutama suaminya yang benar-benar gak nyangka ya ternyata pelakunya istrinya sendiri yang sering kelihatan nangis karena kehilangan mertuanya. Karena ini dengan apa yang udah mereka lakukan, mereka pun terancam hukuman mati nih, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Tapi itu pun masih terancam. Ya semoga nantinya ya setelah melewati proses persidangan panjang, semoga pelakunya ini, terutama Novi ini yang sebagai otak pelakunya nih ya, bisa dihukum seberat-beratnya supaya bisa jadi efek jerah untuk semua orang yang berpotensi jadi Novi-Novi selanjutnya ya, supaya kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Itu sih harapan aku. Jadi inilah kasus yang terjadi di kota Kendari. Semoga ya ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Ya semoga kita cukup tahu aja kasus-kasus beginian ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat di kasus ini, ya supaya nggak terjadi di hidup kita di kemudian hari. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.